Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian pekan ketiga masa biasa Sabtu 27 Januari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat hidup yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga firman yang akan kami dengar dan renungkan memampukan kami untuk berani menghadapi aneka tantangan kehidupan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi dari renungan channel Suara Sabda Pagi, saya ambil dari kedua bacaan harian, yakni dari kitab kedua Samuel bab 12 ayat 1-7a, dilanjutkan ayat 10-17, dan dari Injil Markus bab 4 ayat 35-41 sebagai inspirasi renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang itu? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan untuk channel Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, "Tidak ada kehidupan kita yang tidak dihempas angin dan gelombang kehidupan." Ketika membaca perikop Injil Markus, saya lalu teringat akan peristiwa angin kencang di bulan Desember tahun 2000. Saat itu saya tengah berlayar dari Pulau Lembata menuju Larantuka dengan menumpang kapal motor Sinar Mutiara 3. Ketika kami memasuki wilayah perairan Boleng Adonara Timur, tiba-tiba datang angin kencang dan laut pun bergelora dan terjadi gelombang yang sangat dahsyat. Kapal motor Sinar Mutiara 3 terombang-ambing. Air pun mulai menyembur masuk melalui pintu masuk kapal motor maupun dari samping lewat jendela kapal motor. Para penumpang mulai panik, ada yang berteriak, ada yang mulai menangis, dan ada juga berdoa menurut agamanya masing-masing. Misalnya yang muslim di sebelah kiri saya berdoa dengan memanggil Allahnya seperti ini, "Allahu Akbar, Allahu Akbar."
artinya Allah yang Maha Besar. Sedangkan di sebelah kanan saya berdoa dengan memanggil nama Bunda Maria, seperti Bunda tolong kami, Bunda tolong kami, sambil terus mendaraskan doa salam Maria yang tak pernah henti. Sedangkan saya hanya duduk diam, tenang dan berusaha tidak panik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini juga mengingatkan saya akan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari. Kita dikejutkan dengan berita angin kencang yang memporak-porandakan rumah-rumah masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Lowolema, Kabupaten Flores Timur. Bencana angin kencang juga kembali melanda rumah-rumah masyarakat di salah satu kota atau desa, saya lupa namanya, di Pulau Jawa. Beberapa hari yang lewat yang diberitakan oleh televisi. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, angin kencang juga telah membuat gelombang tinggi di lautan yang berakibat para nelayan tidak bisa melaut ataupun kapal-kapal dilarang untuk berlayar. Semua ini merupakan tantangan dalam hidup dan kehidupan manusia yang datang dari gejala alam yang mungkin saja penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Situasi angin badai dan gelombang yang baru saja terjadi di beberapa tempat itu juga pernah dialami oleh para murid Yesus dalam hidup mereka, di mana dalam Injil hari ini penginjil Markus mewartakan bahwa pada suatu hari, tanpa menyebut nama hari, ketika hari sudah sore, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus bertolak dengan para muridnya di atas perahu yang telah ia duduk dan bersama perahu-perahu lain yang juga ikut menyeberang menyertainya. Dalam pelayaran penyeberang itu tiba-tiba saja terjadi atau mengamuklah angin kencang atau tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu dan membuat perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, angin kencang di danau tentu saja melahirkan kepanikan dan ketakutan dalam diri para murid di satu pihak. Dan di pihak lain, dalam situasi yang demikian, Yesus sedang tidur dan mungkin saja ya, lagi asik bermimpi di buritan perahu di sebuah tilam katanya. Tapi menarik, dalam situasi kepanikan, kecemasan, dan takut akan tenggelam, para murid datang kepada Yesus dan memohon bantuan dengan membangunkan dia sambil berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Saat itu juga angin pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Yesus hebat, kan? Angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, Yesus setelah meredakan godaan dan cobaan di danau yang bagi orang-orang Yahudi, danau menjadi tempat huninya para iblis, kemudian berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, para murid ketika melihat semua peristiwa yang terjadi dan apa yang dilakukan Yesus terhadap angin dan danau, dan mendengar pernyataan Yesus kepada mereka, membuat mereka pun menjadi takut dan berkata satu sama lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Pernyataan para murid ini menunjukkan bahwa meskipun mereka selalu bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus secara mendalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernyataan Yesus, "Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" mau mengatakan kepada para murid dan kepada kita orang Kristiani bahwa dalam hidup ini kita tidak perlu takut dan cemas bila menghadapi tantangan kalau kita selalu bersama Yesus dan percaya kepadanya.
Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini tanpa tantangan dan persoalan, tanpa ada angin, badai, dan gelombangnya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan bersama kita dalam menyelesaikannya kalau kita senantiasa mengandalkan Dia dalam hidup dan dalam segala persoalan kehidupan kita. Maka sebagai orang Kristiani dalam hidup ini, kita perlu selalu mencari Tuhan dan datang kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Kita jangan hanya datang kepada Tuhan ketika kita sedang dilanda angin badai dan tufan kehidupan, tapi datanglah kepada Tuhan dalam segala situasi, sehingga Tuhan akan selalu bersama kita. Dan janganlah datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan ketika hidup kita diterpa angin, gelombang, dan badai kehidupan dunia. Datanglah selalu kepada Yesus dalam suka duka kehidupan kita, karena Dia pasti menolong kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami dalam sabda yang telah kami dengar. Teguhkanlah kami agar senantiasa hadir dalam suka duka kehidupan ini untuk selalu terus mencari Dikau yang adalah sumber kekuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita sekalian. Semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.